Halo Sobat Kompas, welcome to The Corner Talk Season 2, podcast Kompas Corner yang berkolaborasi dengan Harian Kompas di bawah naungan Kompas Gramedia Group. So, are you ready to be inspired? The Corner Talk, we talk to inspire. Nah, balik lagi di podcast The Corner Talk bersama Elenita hari ini. Seperti biasa, podcast The Corner Talk selalu menyajikan informasi yang inspiratif dan tentunya membuka pikiran dan juga kesadaran kita akan lingkungan sekitar kita. Nah, isu yang hari ini Elenita akan bawakan adalah isu yang sebenarnya dari kecil nih ya, dari kecil kita udah sering banget dengerin nasihat dari guru, dari orang tua, untuk kita tuh buang sampah pada tempatnya, untuk kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Tapi nyatanya sampai sekarang, sampai kita udah gede sekarang nih ya, ternyata sampah masih aja menjadi masalah yang besar. Bahkan sampah ini turut juga mencemari sungai dan kali. Jadi teman-teman Sobat Kompas yang dekat rumahnya ada sungai atau kali, pasti sering banget untuk ngelihat sampah-sampah gitu, timbunan sampah yang berceceran gitu. Dan ini diisukan ya bahwa beberapa tahun lagi kita akan mengalami krisis air bersih karena pencemaran lingkungan sungai ini. Jadi hari ini kita akan mengobrol soal pencemaran sungai bersama dengan narasumber yang punya interest di lingkungan hidup. Beliau adalah seorang biolog, aktivis lingkungan hidup, dan baru-baru ini juga merilis film yang berkaitan dengan aktivis lingkungan hidup. Kita kenalan dengan Pak Prigi Arisandi. Halo Pak. Halo Elenita, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Prigi sudah hadir di podcast The Corner Talk hari ini. Nah, nggak cuma itu Sobat Kompas, Pak Prigi ini saking concern dan banyak sekali upayanya terhadap lingkungan hidup, beliau mendapatkan penghargaan Goldman Environmental Prize Award di tahun 2011 karena upayanya mengurangi polusi industri di Sungai Surabaya. Dan beliau juga merupakan founder dari komunitas Ekoton, Ecological Observation and Wetlands Conservation. Nah, Ellen mau tanya-tanya nih ngobrol soal komunitas Ekoton. Pak Prigi boleh nggak sih sharing apa sih yang dilakukan Pak Prigi dan teman-teman di komunitas Ekoton ini? Jadi Ekoton ini ingin merubah narasi ya, ingin membangun sebuah narasi terkait dengan pentingnya kita menjaga sungai. Gitu. Jadi di Indonesia itu 80% bahan baku air minum kita itu berasal dari air permukaan, danau, rawa, dan sungai. Terutama di perkotaan ya seperti Jakarta, Semarang, dan terutama Surabaya. Surabaya itu 98% air bahan baku minumnya berasal dari Kali Brantas. Jadi sungai sangat penting bagi kita. Sehingga kemudian kualitas air menjadi isu utama bagi Ekoton. Kita kemudian melakukan beberapa upaya-upaya untuk meneliti, untuk memonitoring kondisi pencemaran di sungai-sungai kita gitu loh. Awalnya Kali Surabaya, Kali Brantas, kemudian berkembang ke Bengawan Solo, Citarum, Ciliwung, Musi, Kapuas, ya, sungai-sungai penting yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, ini menarik banget ya kalau kata-kata tadi Pak Prigi mewakili ekosistem yang ada di sungai kayak gitu. Karena nggak semua orang ternyata punya kesadaran itu. Nah, menjadi menarik ketika Pak Prigi ternyata menjadi orang yang stand up, yang berdiri dan menyuarakan suara-suara keanekaragaman hayati di sungai gitu. Nah, kalau Ellen boleh tahu sejak kapan sih Pak Prigi interest banget di menjadi aktivis lingkungan hidup ini, dan mungkin ada cerita, soalnya informasi yang Ellen dapat nih, katanya Pak Prigi dulu suka mandi di sungai gitu. Nah, mungkin boleh di-sharingin ya Pak Prigi? Ya, anak-anak yang di kampung itu kan senang mandi di sungai kan. Jadi ya sungai di rumah kampung kami itu namanya Kali Surabaya itu menyenangkan. Jadi bawa dasar sungai itu batu ya, ikan itu bisa terlihat gitu. Bahkan buyut saya itu salah satu penghasilan utama adalah mencari ikan di sungai, kemudian pagi ya jam 10 malam itu berangkat, terus jam 3 dini hari itu mengangkat jaring ya, wuwuh gitu ya, keramba lah istilahnya itu. Kemudian dijual ke pasar untuk ditukar dengan beras, dengan sayur itu. Jadi ikan sungai yang bersih itu menjadi bagian dari hidup saya. Gitu. Ada memori yang di sini yang kemudian melekat sekali kalau sungai itu tempat yang menyenangkan bagi saya, teman-teman saya, keluarga saya. Gitu. Jadi itu penting bagi kami. Itu yang kemudian menjadi kita tergerak gitu ya kalau kita melihat
saya melihat ada sungai kotor, ada orang membuang limbah sembarangan ke sungai, ada ikan mati di sungai, itu menjadi kemudian kok eman begitu ya, kok eman, kok kasihan betul kemudian kalau kemudian sungai yang bagus itu kemudian dirusak dan dikotori begitu. Jadi itu yang kemudian mendorong saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ecotone selama ini. Jadi kami itu meneliti sumber pencemarannya apa, terus dampaknya apa. Gitu. Jadi ya kami meneliti, menginventaris sumber pencemaran, kita kemudian melihat dampaknya ke ikan, kita menemukan banyak sekali kejanggalan ya. Jadi ikan-ikan di sungai itu yang kita temukan mengalami gejala interseks, dalam satu tubuh ditemukan 2 kelamin, kita juga menemukan banyak ikan cacat, kemudian kita juga menemukan komposisi kelamin ikan. Kalau di sungai yang sehat itu adalah jantan betina itu komposisinya 50-50. Jadi temuan kami itu 80% ikan di sungai-sungai tercemar itu adalah betina. Jadi sisanya adalah jantan. Jadi artinya memang ada ketidakseimbangan lingkungan yang telah kita sebabkan karena perilaku kita yang ini membuang kotoran kita ke sungai. Ya ampun, ini informasi yang Ellen baru dapat juga. Ternyata kalau mau ngetes sungai itu masih kualitasnya baik atau enggak, dilihat dari ikan-ikannya. Memang ya kalau misalnya ekosistemnya baik, pasti hewan-hewan di dalamnya juga baik lah ya. Memang seperti itu. Betul. Tapi kalau yang Ellen lihat, kalau misalnya sungai gitu ya, Ellen tuh kadang kayak bingung, ini ada ikannya nggak ya? Soalnya terlalu butek untuk dilihat ada ikannya atau enggak. Betul. Nah, berarti kan ini kesukaan ya sebenarnya, karena Pak Prigi ini hidupnya sebenarnya sudah berdampingan dengan sungai. Nah, tapi ada nggak sih sosok inspirasi yang menjadi inspirasi Pak Prigi untuk terjun ke dunia aktivis lingkungan? Jadi ya saya terinspirasi bapak saya sih, bukan ke arah lingkungan tapi menyuarakan sesuatu yang benar gitu loh. Jadi seringkali kan sebenarnya apapun background ilmu pengetahuan kita, entah lingkungan, entah sosial, entah politik, itu kan berangkat dari kepedulian kita ya. Berani mengungkapkan itu, berani mengatakan yang benar itu. Jadi bapak saya itu selalu menceritakan tentang tokoh Bima gitu ya. Bima itu kan tokoh di pewayangan yang dia itu kurang sopan ya. Dia kan ngukuh kan, tidak punya tata krama begitu. Tapi dia mengungkapkan kebenaran gitu. Jadi prinsip bapak saya adalah kamu harus berani mengungkapkan kebenaran, katakan kebenaran itu walaupun itu pahit. Itu yang kemudian karena saya sekolah di biologi, karena saya tahu kemudian ikan itu teraniaya, ya saya omongkan kalau yang menyebabkan sakitnya ikan adalah pabrik kertas, ini pabrik tekstil, pabrik penyedap masakan itu. Dan apa artinya ya, kayak mengangkat rahasia umum gitu loh. Orang kan hanya sekedar nyinyir sana nyinyir sini tapi tidak jelas siapa yang dinyinyiri, harus konkret, harus punya data. Pabrik ini mencemari, pabrik ini menimbulkan pencemaran yang menimbulkan ribuan ikan mati di Kali Brantas begitu. Jadi pemerintah tidak mampu atau lalai menyelenggarakan penyediaan sampah sehingga orang buang sampahnya ke sungai. Jadi jangan salahkan orang yang buang sampah ke sungai, salahkan pemerintah. Maka kita menggugat gubernur, menggugat menteri PU, melawan menteri lingkungan. Ya kita gugat mereka karena mereka lalai, tidak menjaga sungai gitu. Jadi itu yang kemudian kita lakukan melalui Ecotone, kita menggugat karena pemerintah abai. Jadi jangan minder kalau masih membuang sampah sembarangan. Jangan merasa terlalu berdosa ya, karena dosanya ada di pemerintah. Pemerintah tidak menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah. Di Indonesia ini hanya 30-40% penduduknya yang terlayani oleh sistem pelayanan pengelolaan sampah. Hanya Surabaya yang mampu melayani 80% penduduknya. Surabaya paling keren, 80% penduduknya terlayani oleh sampah. Tapi lainnya, contohnya Gresik, Mojokerto, tidak mampu melayani. Jadi yang di remote area, yang di pelosok-pelosok, mereka bingung buang sampah kemana. Akhirnya buang sampah ke sungai, ke perairan terbuka. Sehingga jangan kaget kalau kita ini penyumbang nomor 2 terbesar setelah Cina. Jadi sekitar 3,8 juta ton per tahun plastik kita buang ke sungai, atau sekitar 6 ton per menit yang kita buang plastik dan sampah kita ke laut. Kenapa? Karena sistem pengelolaan sampah kita tidak bagus, pemerintah gagal gitu. Itu yang kita ungkapkan itu yang menginspirasi saya. Kemudian kedua itu adalah Russell Carson. Jadi dia itu adalah penulis buku Silent Spring di Amerika tahun sekitar 60-an. Jadi gerakan lingkungan di dunia itu dimulai dari tulisan
Rachel Carson yang judulnya Silent Spring. Jadi musim semi yang sepi gitu ya. Dia menuliskan kemudian temuan dia, ini juga sama biologi wati, menemukan telur-telur pelikan itu tidak bisa menetas, rapuh cangkangnya. Kenapa? Karena terlalu banyak pestisida di alam. Kenapa? Karena ada revolusi hijau yang monokultur, sehingga satu wilayah ditanami gandum semua, jagung semua. Maka untuk mengendalikan hama disemprotkanlah pestisida, membunuh serangga. Tidak hanya serangga jagung dan serangga gandum, semua serangga di sekitar situ mati semua. Sehingga pada musim spring yang rame itu menjadi silent karena semua serangga terbunuh oleh pestisida. Itu kemudian menggerakkan jadi gerakan gerakan lingkungan. Jadi lahirlah Environmental Protection Agency, Kementerian Lingkungan pertama di dunia, di Amerika. Kemudian muncul United Nations Environmental Program, dan kemudian ada Hari Bumi, menggerakkan orang. Jadi penelitian menjadi duta alam itu membuka telinga orang. Itu yang kemudian saya tiru lah gitu, menginspirasi saya untuk ya samalah meneliti, bersuara, merubah kebijakan begitu. Oke, dari ceritanya Pak Prigi ini berarti Pak Prigi tadi kan Pak Prigi sempat menyebutkan beberapa daerah, sampai ada data yang konkret banget, Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan lain sebagainya. Yeah. Dan kalau misalnya tadi Pak Prigi ngomong soal suara kebenaran gitu ya, dan suara-suaranya Pak Prigi ini, Ellen bisa lihat di salah satu media sosial Pak Prigi, mungkin Sobat Kompas juga bisa follow ya, Instagramnya sekaligus promosi ya, Prigi.arisandi, di situ hampir semuanya postingannya itu foto-foto lingkungan di berbagai macam daerah. Nah, menurut pengalaman Pak Prigi nih yang pernah jalan-jalan ke daerah-daerah di Indonesia untuk memantau lingkungan, kira-kira daerah mana sih yang mengalami pencemaran atau krisis airnya paling tinggi? Mungkin bisa disebutkan provinsi atau daerahnya. Iya, memang karena kita ini tidak memprioritaskan masalah lingkungan, sehingga pemerintah itu tidak ngurusin masalah lingkungan. Jadi yang paling parah ya kita tahu, kita punya Citarum, kita punya Ciujung, kita punya Bengawan Solo ya, itu yang paling parah luar biasa. Kemudian disusul ada kita punya Brantas ini. Jadi di Jawa, jadi sungai-sungai Jawa itu lagi sakit, lagi masuk ICU ya. Apalagi ini musim kemarau. Musim kemarau ini bisa kita dengar nanti berita ikan mati yang ada di mana-mana. Kenapa? Karena volume air, debit airnya turun, kemudian volume limbah itu bertambah. Jadi sungai akan menjadi pekat oleh pencemaran. Kalau musim hujan itu ketolong karena dia akan terencerkan dengan volume air hujan. Tapi kalau musim kemarau tidak ada sumber air selain dari mata air itu, jadi air menyusut, limbahnya tetap dan bahkan bertambah di Jawa Timur. Sehingga sungai menjadi pekat, maka ikan mati di mana-mana. Jadi yang paling parah itu ya saat ini adalah Bengawan Solo. Bengawan Solo itu kita tahu ada banyak perusahaan tekstil ya. Jadi kalau kita pakai tekstil, pakai batik, ingat itu dibuat dengan bahan-bahan tambahan kimia, warna yang itu kemudian tidak diolah karena pemerintah nggak memprioritaskan masalah lingkungan, sehingga banyak industri yang bebas membuang limbah beracunnya ke sungai. Kalau di Bengawan Solo ada juga banyak sekali pabrik-pabrik yang skala rumah tangga yang mencelup kain itu, yang membuang limbah tanpa diolah ke sungai. Akhirnya ya membuat sungai Bengawan Solo itu kalau musim kemarau berwarna coklat. Bahkan beberapa PDAM itu tidak berproduksi, menghentikan karena sumber airnya itu tercemar oleh bahan-bahan kimia. Oke, berarti ternyata Pulau Jawa yang paling tinggi. Waduh, untuk Sobat Kompas nih, saya juga ada di Pulau Jawa merasa tertampar gitu ya. Penduduknya padat, semua tinggal di Jawa, industri ditingkatkan gitu, investasi. Terus semua kan lari ke sungai kotorannya. Investasi, industri, akhirnya lari ke sungai. Sungainya tertekan, semakin banyak orang. Jadi ya kita ini kan 60% populasi Indonesia tinggal di Jawa. Semua ya jangan lupa, peradaban kan selalu dimulai dengan sungai. Ciliwung, Citarum, Ciujung, Bengawan Solo, Brantas adalah pusat-pusat peradaban di mana kita dulu tumbuh dan berkembang. Majapahit, Singosari, Tarumanegara, Mataram, ya hampir semua kerajaan-kerajaan besar itu tumbuh di tepian-tepian sungai gitu loh. Maka jangan kaget kalau sungai di Jawa itu tertekan begitu loh. Maka kemudian ya kita butuh anak-anak muda yang menjadi, ya saya pikir sih ada duta-duta sungai gitu. Juru bicara Brantas, juru bicara Bengawan Solo, juru bicara Ciliwung. Karena kita ini sudah terlalu banyak diberi kehidupan oleh sungai, tapi kita tidak pernah menghidupi sungai. Malah kita setiap hari ini
menambah beban sungai gitu. Oke, tapi kalau dari semua daerah yang pernah Pak Prigi kunjungi, ada nggak sih daerah di Indonesia yang nggak ada pencemaran, dalam arti kayak maksudnya mungkin ada tapi kecil gitu? Ya waktu saya ke Gorontalo ya, di Gorontalo itu memang kan tidak banyak aktivitas industri ya. Jadi kita tuh masih bisa masukkan kaki ke sungai, terus ada ikan-ikan kecil yang gigitin kaki kita gitu ya. Terus di daerah Kalimantan itu, di Kalimantan Selatan kita pernah masuk ke hutan, itu kan juga masih banyak yang beberapa sumber-sumber air yang kemudian kita bisa melihat memang sungainya warna hitam tapi itu bersih sekali, jernih sekali. Jadi memang ya sumber pencemaran adalah dari manusia. Jadi di mana ada orang, di mana ada aktivitas manusia ya. Dan kebetulan sekarang ini kan manusia tidak ramah lah, tidak bijak terhadap sungainya. Jadi mereka cenderung kemudian mengotori sungai, tidak peduli gitu ya, membuang saset pakai sampo, mandi di sungai pakai sampo, kan membuang kotoran ke sungai. Jadi, itu yang kemudian menjadikan beban sungai meningkat ketika ada aktivitas manusia di situ. Oke, nah kata-kata Pak Prigi yang soal ada manusia pasti ada pencemaran, itu Ellen juga pernah baca kesimpulan itu di buku judulnya Kepunahan ke-6, ini karya Colbert. Sobat Kompas bisa baca bukunya, ini terbitan Kompas Gramedia, yang bilang bahwa aktivitas industri manusia ini kan menyebabkan karbon dioksida ini meningkat. Kalau karbon dioksida meningkat, otomatis pH air laut nih menurun. Akhirnya air laut jadi asam dan akhirnya merusak keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Dan otomatis berarti keseimbangan ekosistem juga terganggu. Nah, menurut Pak Prigi, gimana sih caranya nih kita untuk mengantisipasi supaya krisis itu tidak semakin besar gitu? Pola konsumsi. Jadi pola konsumsi kita ini kan terlalu berlebihan mengeksploitasi alam kita gitu. Jadi perilaku kita ini kan sebenarnya bumi itu punya yang namanya self purifikasi. Jadi kita harus juga ingat kalau bumi itu punya carrying capacity gitu. Kita harus mengukur kita masih bisa beraktivitas tapi harus meminimalkan dampak gitu. Maka kemudian kita harus mengukur carrying capacity-nya. Berapa sih sebenarnya beban sebuah sungai itu? Karena sungai itu punya kemampuan untuk memulihkan diri sendiri, punya daya imun gitu. Selagi imun itu tidak terlalu sama seperti sekarang, begitu kondisi tubuh kita menurun, imun kita menurun, terus kita kemudian banyak memasukkan istilahnya itu makanan-makanan yang tidak sehat gitu ya, otomatis akan sakit kita gitu. Maka harus kita ukur gitu. Imun kita berapa, artinya berapa kemampuan sungai itu. Jadi mungkin ya dalam satu sungai itu bisa mampu menetralisir atau mempurifikasi 1 ton limbah kan itu. Maka harus didirikan pabrik 10 yang masing-masing 100 liter. Jangan kemudian mendirikan banyak pabrik kan gitu. Yang akhirnya kemudian melampaui kemampuan sungai untuk mempurifikasi. Sama kayak bis kota. Bis yang kemudian dia hanya kemampuan mengangkut 48 orang, jangan diangkuti 100 orang. Memang bisa, tapi kan dia akan rusak roda-rodanya, rusak asnya, rusak per-pernya kan itu. Akhirnya ada kerugian yang tidak sustainability, tidak berkelanjutan. Jadi ya kalau mampunya menampung 40 penumpang ya udah diisi aja 30 penumpang kan. Kita tidak sekarang. Kita sekarang itu kalau bisa semua dinaikkan sehingga kita dapat keuntungan saat ini. Sebenarnya kita tuh tidak punya rasa kasih sayang. Kenapa? Kita merusak bumi kita, sungai kita, sumber daya alam kita itu kayak istilahnya merampas itu loh ya, hak generasi setelah kita gitu. Oke, nah pola konsumsi ini juga berkaitan dengan, ini kan kita lagi pandemi ini sekarang, dan berdasarkan ada artikel di Harian Kompas yang bilang bahwa pandemi COVID justru menambah pola konsumsi orang-orang untuk membeli barang, lalu akhirnya sampah jadi meningkat, khususnya di Jawa Timur ya Pak Prigi. Nah sebenarnya ada nggak sih hubungan antara pandemi yang seperti sekarang ini dengan lingkungan? Iya, jadi kami tahun lalu sudah meneliti kandungan klorin. Jadi klorin itu kan ada di dalam desinfektan ya, steril gitu. Itu meningkat sekali. Jadi kandungan klorin itu di sungai-sungai kita meningkat karena orang semua pakai hand sanitizer,
mencuci berlebihan supaya aman membunuh bakteri. Itu kemudian meningkatkan kandungan fosfat, kandungan klorin di sungai kita. Jadi meningkat. Kemudian volume sampah, plastik, packaging itu menjadi semakin meningkat. Sebenarnya kan corona ini kan bumi ini kan sambat sebenarnya. Sambat untuk enough kan gitu. Ya, kita harus slow down lah. Slow down atau moratorium lah, tidak malah konsumtif gitu. Jadi kita harus kemudian kebetulan saya ini mencontohkan, saya dulu itu kan ada rumah di kota gitu. Tapi kemudian saya pindah ke desa. Ini kan tidak seimbang sebenarnya antara kota desa. Maka harus diseimbangkan. Ya harus ke desa, hidup dari apa yang ada di sekitar saya kan gitu. Saya menanam ya saya kemudian tidak banyak menimbulkan sampah plastik. Jadi mungkin ya harus dimulai dari personal kita kan gitu. Jadi kita harus mengenal apa yang kita makan, mengetahui apa yang kita konsumsi gitu. Jadi saya nanam pisang, nanam ketela, nanam pepaya, nanam lombok, nanam tomat. Jadi kemudian saya akan mengetahui apa yang saya konsumsi gitu. Tidak kemudian banyak menghasilkan sampah plastik. Jadi kalau ke pasar ya harus bawa tas sendiri kan gitu. Ya mengulangi pola konsumsi kita. Bajunya ya kalau bisa ya cari mertua yang ukuran tubuhnya sama biar nanti dapat lungsuran baju mertua kan. Iya. Iya betul. Nah, masih ngomongin soal sampah nih Pak Prigi, Ellen lagi scroll down Instagram Pak Prigi dan nemuin satu postingan yang menarik banget nih. Ada postingan yang bilang sampah impor bunuh sungai Pulau Jawa. Sampah Mantap. impor ini kan kalau jujur untuk Ellen baru pertama kali dengar, karena biasanya yang Ellen dengar tuh tas impor, baju impor, atau pacar impor dan apapun segala hal yang berkaitan dengan impor itu kan pasti kita langsung link ke luar negeri. Iya. Nah, yang maksudnya sampah impor ini apakah sampah dari luar negeri yang kebawa ke Indonesia atau seperti apa, Pak? Begini ya. Jadi kita ini kan negara miskin ya. Jadi kita ini tidak pinter-pinter amat gitu, sering dibol. Jadi kita ini dijajah. Jadi kita ini nggak pinter tapi nggak pinter sebenarnya. Karena Amerika, Eropa, kemudian Inggris, Australia, Kanada, Korea itu ya, Jepang juga itu mengirimkan sampahnya ke kita loh. Jangan salah loh. Jadi mereka itu tidak mau mengolah sampah. Jadi memproduksi plastik atau packaging plastik itu lebih murah dibandingkan mendaur ulang. Jadi membuat packaging atau produk plastik itu lebih murah dibandingkan mendaur ulang. Itu kemudian kenapa? Karena daur ulang itu kotor. Daur ulang itu adalah mencuci plastik, membersihkan plastik, memberikan panas energi sehingga merubah bentuk plastik. Proses ini, recycle ini membutuhkan energi, membutuhkan air dan itu merusak lingkungan. Maka kemudian negara-negara maju tidak mau mendaur ulang. Maka dikirimkanlah sampah mereka itu ke negara-negara yang latah seperti kita Indonesia ini yang suka daur ulang. Kita kan senang kan kalau sudah memberi produk daur ulang seolah kita sudah cinta lingkungan. Itu salah betul karena hanya 9% kan plastik yang selama ini kita produksi daur ulang. Nah kemudian mereka mengirimkan dengan cara yang macam-macam mensisip. Jadi teman-teman sekalian setiap tahun kita itu mengimpor lebih dari 3 juta ton sampah kertas. Jadi kertas dari Belanda, kotorannya Michael Jordan, mungkin Rembo itu ya, sampah itu dibuang terus dikirim ke kita karena mereka nggak mau mengolah sampah. Kita senang sekali gitu terus diolah di kita dan kita punya industri kertas yang menggunakan bahan baku itu. Jadi sebelum ini itu 60% sampah dunia itu larinya ke Cina. Tapi tahun 2017 Cina mengetahui dampak buruk pada kesehatan. Jadi banyak orang kena kanker, banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan ya. Jadi BPJS-nya membengkak gitu. Maka kemudian tahun 2017 Cina memberlakukan sword policy, tidak boleh sampah luar negeri masuk ke dalam negeri Cina. Maka kemudian negara-negara itu mengirimkannya ke Indonesia, Malaysia, Filipina. Jadi mereka menyelundupkan sampah mereka, sampah elektronik, sampah medis. Di sini diolah, didaur ulang. Dan itu kita menemukan sampah-sampah itu. Maka teman-teman sekalian kalau ada dosen, ada orang pinter, terus kemudian berstatement,
Mari kita mencontoh cara pengelolaan sampah di Amerika, di Eropa, itu harus ditinggalkan aja. Itu omongan tidak benar, karena sebenarnya sampah-sampah negara maju itu tidak diolah tapi dibuang. Mereka tidak mengolah sampah, mereka membuang sampah, mempacking sampah dan membuang ke negara-negara miskin seperti kita. Kemudian ke Afrika, malah apalagi sekarang ini Kenya, di Turki itu juga banyak sekali sampah-sampah Eropa yang dibuang. Jadi mereka tuh kayak tetangga yang memang rumahnya bersih, keren, glowing gitu, tapi sampahnya dititipkan ke tetangganya, dilemparkan, diselundupkan. Tetangganya itu jorok. Jadi ini adalah sebuah interaksi yang tidak baik kan gitu. Tetangga merusak mengotori lah rumah tetangga yang lainnya, padahal dia orang kaya, dia orang mampu. Tapi sebenarnya apakah dari pemerintah Indonesia sendiri udah tahu belum sih kalau itu tuh kita tuh dapat sampah impor gitu dan itu nggak baik gitu? Apakah udah tahu atau tahu banget. Bahkan pabrik kertas ini tuh paling banyak mengimpor sampah import dari Eropa, dari Amerika ke Indonesia Jawa bagian barat. Dia punya pabrik besar di Bekasi. Pernah jadi salah satu komisaris di perusahaan itu dan dia tahu betul sebenarnya. Banyak pengusaha-pengusaha yang jadi anggota dewan kan yang tahu betul kalau memang kita tuh mengambil sampah. Ya, tapi kan tidak banyak terungkap. Kita mengungkap tahun 2018 itu kita mengungkap kalau kita tuh dibohongi oleh negara-negara maju. Mereka menitipkan sampah. Padahal jelas sekali loh ya. Kita punya regulasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah 18/2008 tidak boleh warga negara atau kegiatan usaha yang memasukkan sampah dari luar negeri ya, sampah plastik. Jadi yang kita terima itu sampah plastik. Betul saya punya ini. Nah ini sampah plastik, ini sampah ini dari Prancis ini. Dari Prancis. Ini juga odol yang nggak ada di sini merek ini. Ini dari Belgia. Ini juga dari Prancis. Ini kan plastik yang multi layer, nggak bisa didaur ulang. Ini ada aluminiumnya, ada plastiknya. Ini semua nggak bisa didaur ulang, harus dibakar. Dan mereka nggak mau, Prancis sama Belgia ini. Negara mereka bersih, tapi kita yang kotor. Akhirnya kan kita menemukan di Tropodo sama dibangun salah satu sentra pembakaran sampah-sampah impor ini, itu kandungan dioksin dalam telur ayam itu nomor 5 tertinggi di dunia. Bisa dibayangkan nomor 5 tertinggi di dunia. Nomor 2 se-Asia. Nomor 1 itu di Binh Ho, Vietnam. Karena dulu tempat ini jadi kayak pabrik yang memproduksi Agen Orange untuk perang Vietnam itu. Bayangkan pabrik memproduksi dioksin. Itu nomor 1. Kita nomor 2. Jadi sekitar 50 kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Dioksin itu tinggi karena tadi sampah Eropa ini dibakar di negeri kita gitu. Jadi itu yang kemudian dibutuhkan anak-anak muda yang berani. Tadi tuh seperti Omar Kudoro, seperti Bima itu harus berani mengungkap fakta. Itu yang nilai-nilai yang saya serap dan saya praktekkan sekarang itu. Jadi sekarang ini banyak kebenaran yang menjadi rahasia umum yang tidak bisa diungkap. Maka ya itu butuh anak-anak muda yang berani mengungkapkan ini. Begitu Mbak Ellen. Oke, nah ini karena Pak Prigi sebenarnya udah concern terhadap lingkungan hidup, udah melihat berbagai macam lingkungan yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Ada nggak sih pengalaman unik Pak Prigi yang mau di-sharingkan di podcast hari ini? Mungkin pernah nih ke suatu daerah, terus abis itu waktu lagi lihat sungainya, ternyata banyak sampah, tapi ternyata sampahnya tuh sampah HP, sampah yang mahal-mahal gitu misalnya gitu. Pengalaman unik dan lucu dari Pak Prigi pernah mengamati lingkungan di beberapa daerah di Indonesia. Yang unik itu ya di ujung itu. Jadi ada sungai yang ada tempat yang satu jam lah dari Jakarta gitu ya. Kita menemukan gunungan sampah ya. Jadi saat ini kami lagi bikin film dengan Watchdog ya. Jadi nanti kan mungkin di bulan Juli kita punya film yang namanya Ekspedisi 3 Sungai di Pulau Jawa. Jadi kita ekspedisi di Brantas, Bengawan Solo sama Citarum dan Ciujung itu. Ternyata di Ciujung itu yang 1 jam dari Jakarta ada sekitar 25 hektar itu timbunan sampah impor. Jadi bisa dibayangkan kota-kota kecil ya itu TPA-nya itu sekitar 8 hektar.
Bisa dibayangkan 8 hektar TPA. Tetapi kalau di Ciujung ini itu ada 25 hektar timbunan TPA, isinya itu sampah import semua. Sampah dari Italia, dari Amerika, dari Kanada. Itu di 1 jam setelah Jakarta. Jadi ya ironi banget saat pemerintah bilang ayo kita perang terhadap sampah, sementara ada timbunan sampah import ya. Itu kalau nggak salah itu pabriknya di situ. Ya ironis banget lah kalau kita kemudian punya problem dengan masalah sampah kita sendiri, tapi di lain sisi kita punya tempat yang seluas 20 hektar, tempat untuk menampung sampah dari luar negeri. Jadi itu kaget saya. Ya untuk lebih lanjut nanti di filmnya Ekoton bersama Watchdog dalam ekspedisi 3 sungai Pulau Jawa. Terus juga ini ya Pak, di Sukoharjo. Di Sukoharjo itu ada sebuah desa dekat dengan memproduksi rayon, dan dia itu menimbulkan bau. Jadi rayon itu kan dibuat dengan menghancurkan ya selulosa, sehingga dia butuh asam-asam. Asam kuat ini menimbulkan bau yang menyesakkan dada. Jadi malam hari itu kentongan bertitik itu suami satu desa gitu. Saya kira ada apa, ternyata itu menandakan kalau ada bau busuk yang keluar dari sebuah pabrik. Jadi masih ada loh di Jawa itu yang kita lagi ditindas, kita lagi warga kita lagi menderita karena pencemaran oleh industri. Itu sih yang menarik bagi saya. Pengalaman Pak Prigi ini bisa kita lihat juga di film yang kemarin baru dirilis ya, Waktu Hari Bumi, yang Pulau Plastik. Dokumenter. Jangan lupa. Nanti jangan lupa nonton di bioskop online juga loh ya. Nah itu apa sih pesan yang mau sebenarnya Pak Prigi sampaikan lewat film Pulau Plastik? Karena kalau Ellen lihat nih adalah film dokumenter yang berbicara tentang lingkungan hidup dan juga tentang sampah juga kayak gitu. Nah, apa sih pesan yang Pak Prigi mau sampaikan? Ya, kita harus bijak dengan apa yang kita konsumsi ya. Jadi apa yang kita buang itu lambat laun akan kembali akan kita konsumsi gitu. Jadi mikroplastik. Jadi tema atau topik yang ingin saya angkat adalah mikroplastik. Jadi single use plastik yang kita gunakan setiap hari seperti tas kresek, botol air mineral, sedotan, styrofoam, saset, itu kemudian kalau tidak dibuang di tempat yang proper, itu akan dibuang sembarangan, maka dia akan terfragmentasi, bukan terurai ya, terfragmentasi menjadi serpian-serpian kecil yang namanya mikroplastik. Mikroplastik inilah kemudian dia akan ke sungai, akan ke perairan. Kenapa? Ya karena di sistem pengelolaan sampah yang nggak benar, maka sampah yang dibuang sembarangan pasti larinya akan ke perairan. Karena terbawa air hujan, datang ke sungai. Di sungai itu dia seperti plankton. Jadi plankton itu kan makanan utama ikan. Maka dia tidak bisa membedakan antara plankton dengan mikroplastik karena dia pasif, ukurannya sama, warnanya sama. Maka ikan memakan plastik tadi. Dan temuan kami, semua ikan yang kita teliti di sungai-sungai di Jawa itu mengandung mikroplastik. Bahkan di teman-teman yang suka makan kupang, kerang, teripang, di Sidoarjo, di Lamongan, di Kenjeran, Tambak Pedi mengandung mikroplastik. Dan mikroplastik itu ya berbahaya karena dia bersifat EDC, endocrine disrupting chemical. Jadi dia itu adalah senyawa kimia pengganggu hormon insulin, hormon saraf, hormon reproduksi, kemudian obesitas, gagal ginjal, dan kemudian adalah yang terpenting adalah kesehatan reproduksi kita. Jadi sekarang ini di Eropa dan Amerika ada gejala penurunan kualitas sperma. Kenapa? Karena mereka sudah terkontaminasi oleh plastik dan mikroplastik. Karena packaging mereka mengandung plastik itu ternyata menyebabkan gangguan hormon reproduksi. Jadi dia karena mikro, kecil, nano ya, dia mengganggu, memblok sistem hormon. Hormon itu adalah memberi informasi ke otak untuk memproduksi estrogen, memproduksi testosteron gitu ya. Kalau itu terblokir, maka dia tidak akan bisa memberikan informasi yang benar. Maka ya tadi gagal ginjal, terus kemudian menopause dini, menstruasi lebih awal. Gitu. Terus yang terpenting adalah untuk cowok-cowok adalah mengkerutnya ukuran penis. Jadi banyak sekali yang plastik ini menimbulkan mengecilnya ukuran penis cowok gitu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita. Plastik itu telah merubah akan dapat bisa merubah sistem hormon dalam manusia.
Kan jangan lupa ya, untuk membuat plastik itu dibutuhkan 7 senyawa tambahan atau bahan aditif. Pengeras, pelentur, pewarna, anti lemak, anti api, kemudian pigmen warna. Ini yang kemudian yang akan terlepas dalam tubuh kita. Dan ini akan mengganggu sistem hormon kita. Dan maka hati-hati kemudian apa yang kita konsumsi, apa yang kita buang ke alam akan kembali ke alam. Jadi garam kita, air kita, seafood kita sudah terkontaminasi oleh mikroplastik karena kita terlalu banyak mengkonsumsi plastik sekali pakai. Maka mulai sekarang harus kita mengurangi atau menolak plastik sekali pakai. Air minum dalam kemasan, sedotan, tas kresek, saset, dan styrofoam. Begitu, Ellen. Yang kita konsumsi ternyata astaga, makanan-makanan tadi ya, makanan-makanan favorit Ellen dan juga mungkin makanan favorit Sobat Kompas. Kita harus lebih hati-hati karena sekarang serba terkontaminasi oleh sampah. Jadi ini sampah ini harus segera menjadi perhatian buat kita semua. Nah, di poster film Pak Prigi ini juga ada hashtag ya, hampir semua poster sih ada hashtag bergerak untuk masa depan. Ini mungkin Pak Prigi bisa ceritakan pesan dari hashtag ini? Ya, saatnya lah kita harus mulai merubah karena pemerintah tidak punya prioritas untuk lingkungan. Yang harus bergerak adalah kita, anak-anak muda ini. Jadi generasi tua itu kemudian tidak punya concern pada masalah lingkungan. Saya melihat tidak ada concern. Contohnya ya APBN kita, APBD kita, dinas-dinas lingkungan kita, Kementerian Lingkungan Hidup itu dana lingkungannya itu paling kecil. Sehingga mereka dianggap sebagai institusi pelengkap kan gitu. Malah ngerepoti gitu kan. Itulah kemudian mindset yang harus kita rubah. Lingkungan harus menjadi sebuah prioritas. Ya, ini mungkin kita bisa melihat Australia, bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu disatukan dengan Heritage Ministry of Heritage. Jadi ini menjadi sebuah kepentingan utama kan itu sebuah negara. Penataan lingkungan itu harus menjadi prioritas. Maka ya kita harus banyak heboh, harus banyak bikin gaduh gitu. Anak-anak muda tidak banyak gaduh sekarang karena merasa terlalu banyak terlalu dimanjakan oleh wifi itu mungkin, kemudian mereka tidak concern, jadi mereka selalu ke tempat-tempat yang ada wifi-nya gitu. Sungai tercemar, pantai terkotor itu tidak ada wifi-nya, saya kemudian lolos dari pantauan anak-anak muda. Maka lepaskanlah dirimu dari wifi, mari kita datangi tempat-tempat yang menjadi sumber-sumber kerusakan, sumber-sumber air yang kalian konsumsi gitu loh. Alammu, alam anak cucumu sudah mulai rusak gitu loh. Kalau tidak sekarang kita amati, monitoring dan perjuangkan, maka ke depan akan semakin mahal biaya untuk memulihkan. Akan sangat terlambat kalau nanti kita menunggu kerusakan lingkungan, dan akan sangat mahal untuk memulihkan biaya untuk pemulihan lingkungan itu. Maka ya saya berharap anak-anak muda yang saat ini bisa bersama-sama dengan kita saat ini mungkin harus memikirkan gitu loh. Bagaimana kondisi di sekitar. Lepaskanlah lingkungan wifi-mu, turunlah ke sungai, turunlah ke lingkungan di sekitar rumahmu untuk mengamati apa-apa yang kemudian menjadikan tadi kerusakan lingkungan kita, plastik, sampah. Jadi kita tuh tinggal mempelajari regulasi, Kak. Kita tuh punya regulasi tentang lingkungan, tentang air, tentang udara, tentang sampah gitu. Jadi antara regulasi dengan fakta itu tinggal digabungkan. Oh, faktanya seperti ini, kemudian aturannya seperti ini. Kalau tidak sama ya berarti ada pelanggaran kan. Tinggal itu kemudian kita suarakan, mari difoto, diviralkan agar menjadi perhatian kita dan perhatian pemerintah. Jadi pemerintah itu seperti penari dan kita warga negara itu seperti mukul gendang, pemain pembetot bass dan gitar. Kalau kita tidak memainkan musik, maka pemerintah akan diam, tidak menari gitu. Maka anak muda harus mulai menabuh gendang untuk agar pemerintah, aparatur negara itu menari yang temanya tentang lingkungan, temanya tentang sungai, tentang laut kita gitu. Oke, nah itu pesan untuk anak muda ya. Jadi anak muda harus mulai perhatian pada lingkungan sekitar, mulai perhatian pada sungai, pada apapun yang ada di sekitar, jangan wifi-in terus gitu ya. Dan ini mengingatkan Ellen sama ada satu kata bijak yang bilang, kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak dan cucu kita. Jadi yang tadi disebutkan oleh Pak Prigi menjadi pesan buat kita semua, bahwa ketika kita menyelamatkan lingkungan, kita juga menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan generasi masa depan kita, gitu ya Pak Prigi. Betul sekali, Ellen. Oke, nah mungkin ada tambahan lagi nih pesan Pak Prigi atau langkah sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk menjaga lingkungan, yang sederhana aja? Sederhana banyak sebenarnya.
Jadi kalau kamu punya follower banyak ya udah tulislah atau posting hal-hal yang menginspirasi banyak orang. Dengan kamu punya kompos di rumahmu, dengan kamu makan di sebuah kafe yang tidak pakai sedotan dan kamu harus bangga gitu ya. Bisa juga kamu memfilmkan atau mentiktokkan dirimu lagi belanja di swalayan, kemudian si mbak-mbaknya itu sedia pakai plastik, terus kamu bilang say no to plastik gitu ya, say no to tas kresek gitu ya, atau ke pasar yang kemudian kamu bawa tas kain gitu ya. Jadi banggalah, kemudian postinglah kegiatanmu yang menginspirasi dengan mengurangi pemakaian atau menolak pemakaian sedotan, tas kresek, styrofoam, saset dan botol air minum sekali pakai gitu. Jadi kayak bangga gitu bawa tumbler, bangga bawa tas kain gitu ya, bangga bawa garpu sendiri gitu. Itu yang harus diupdate. Kadang-kadang kita ini kan butuh cerita-cerita menarik begitu. Terus kemudian yang selalu aja lingkungan selalu kalah kan itu. Maka kita harus menciptakan tentang bagaimana gampangnya kita bisa menyelamatkan lingkungan dengan mulai menolak sekali pakai. Atau kemudian kalau bisa ya bikin film pendek 3-2 menit yang menggambarkan bagaimana penderitaan alam yang bisa menimbulkan simpati orang, atau ya bisa menyanyi, bikin nyanyian, bikin puisi, atau seperti anak saya itu menulis surat ke Jack Morrison melalui kedutaan, menulis dan dibalas, dan akhirnya mereka yang malu kan itu. Jadi menurut saya mungkin menulis ya saat ini yang gampang dilakukan, menulis dan diposting kan. Jadi medsos menjadi alat untuk membuat perubahan kan itu. Jadi wifi itu sangat bermanfaat gitu. Gitu sih, Pak. Oke, medsos jadi alat untuk membawa perubahan. Jadi Sobat Betul. Kompas yang punya media sosial, yang bingung gimana ya caranya untuk mengubah lingkungan, mulai dengan langkah sederhana yaitu pakai medsos dengan membagikan pesan untuk menjaga lingkungan, say no to plastik sekali pakai, dan juga mungkin yang bagi teman-teman Sobat Kompas yang punya keahlian nyanyi, nulis, ataupun mungkin bikin short movie, isinya semua tentang menjaga lingkungan apapun itu, pastikan kita punya motivasi untuk menjaga lingkungan, karena itu bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga generasi. Satu lagi mungkin kita mengingatkan pemerintah, mari kita mengingatkan para pemimpin kita, mari ingatkan bupati, wali kota, ketua DPRD, menteri lingkungan, Pak Presiden, mari diingatkan, Pak, jaga sungai gitu. Mbok kapan-kapan itu bikin acara nyusur sungai gitu. Atau mbok kapan-kapan itu kita diajari untuk belanja pakai tas kain. Jadi kita harus menyurati para pemimpin kita untuk memberikan contoh lah gitu. Agar kita tuh ramah memperlakukan lingkungan kita. Jadi mungkin kita bisa bersama-sama menulis surat ke para pemimpin kita untuk meminta mereka memberikan contoh bagaimana memperlakukan lingkungan yang baik. Tidak hanya dalam pidato, tapi dalam praktek gitu. Jadi mungkin gubernur kita Bukoviva atau Pak Eri itu mungkin diminta untuk bikin TikTok bagaimana mengolah sampah di rumahnya. Apakah di rumahnya ada 2 tempat sampah terpisah? Jadi maka kita harus meminta pemimpin kita untuk berlaku bijak pada lingkungan gitu. Oke, terima kasih untuk tambahannya. Jangan lupa untuk mengingatkan pemerintah juga ya untuk kita bisa jangan cuma omong doang, tapi juga action juga. Termasuk kita nih sebagai anak muda. Jangan cuma mungkin berhenti di medsos, tapi kita juga melakukan gitu ya. Oke, thank you so much Pak Prigi atas sharingnya yang sangat bermanfaat juga terhadap inspirasi dan motivasinya. Sehat-sehat terus dan semangat terus untuk mengerjakan segala kegiatan positif yang sedang dikerjakan. Nah, itu tadi Kompas Corner, The Corner Talk sudah berbicara tentang isu lingkungan dan semoga ini bisa menginspirasi Sobat Kompas semua. Kita ketemu lagi di podcast inspiratif selanjutnya. The Corner Talk, we talk to inspire.